Hai, balik lagi di Putri Story. Hari ini aku mau menceritakan lagi kasus kekerasan anak di Indonesia yang mengakibatkan kematian. Gimana sih kronologinya? Langsung aja kita ke ceritanya yuk. Ari Hanggara lahir pada 21 Desember 1977. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Macitino dan juga Dahlia. Tapi sayangnya Dahlia dan juga Macitino harus berpisah dikarenakan Macitino atau yang biasa dipanggil Tino berselingkuh dengan salah satu stafnya bernama Santi di perusahaan yang ia buat. Jadi si Tino itu bikin perusahaan dan di situ ada stafnya bernama Santi. Mereka cheating, mereka berselingkuh, tapi sayangnya perusahaan tersebut juga akhirnya bangkrut. Setelah bercerai dengan Dahlia, Tino dan juga Santi akhirnya menikah dan mereka memutuskan untuk tinggal di satu kontrakan kecil bersama dengan 3 anak Tino. Jadi mereka berlima, Tino, Santi, dan ketiga anaknya Tino yaitu Anggi, Ari Hanggara, dan juga Andi tinggal di satu kontrakan yang sama di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Tadi kan aku sempat bilang tuh ke kalian kalau misalnya Tino tuh sempat ngebangun sebuah perusahaan kan, tapi sayangnya perusahaan tersebut harus bangkrut. Nah, dari perusahaannya bangkrut sampai menikah dengan Santi gitu, sampai mereka tinggal bareng, si Tino tuh nggak kerja-kerja juga gitu. Awalnya Santi tuh fine-fine aja, si Tino tuh nggak kerja-kerja. Tapi karena banyak tetangga yang kayak ngegunjingin mereka bahwa kenapa Tino nggak kerja dan terdengar di kuping si Santi mulai cerewet tuh, mulai kayak marah-marah dan meminta Tino untuk cepet cari kerjaan gitu. Ditambah lagi menurut Santi ketiga anak dari Tino itu mulai bandel. Tapi menurut aku kayak bandelnya itu masih wajar-wajar aja karena ya anak masih berkembang gitu kan. Yang dimana anak-anaknya juga masih pada kecil. Tapi Santi mungkin udah kayak pusing si Tino nggak kerja-kerja, dia capek karena kan yang harus kerja tuh si Santi kan. Dan tetangga-tetangga mulai bawel, mulai ngomongin mereka. Akhirnya tuh dia kayak ya marah-marah aja termasuk ke si anaknya Tino. Nah, ketika si Tino itu dapat aduan-aduan dari si Santi bahwa anak-anaknya si Tino itu bandel, akhirnya Tino mulai bersikap keras kepada ketiga anaknya. Tapi anehnya kemarahan dari Santi dan juga Tino lebih besar atau lebih bertumpu kepada anak kedua mereka atau Ari Hanggara. Jadi kayak mereka tuh lebih gampang marah atau lebih sering memukuli Ari Hanggara yang pada saat itu berusia 8 tahun yang duduk di kelas 1 SD. Menurut Tino dan juga Santi, Ari Hanggara itu berbeda dengan kakak dan adiknya, dimana bahwa si Ari itu kayak sedikit lebih membangkang, sedikit lebih berani kepada kedua orang tuanya, tidak seperti kakak adiknya gitu. Tapi Ari sendiri di kalangan lingkungan sekolah dikenal oleh teman-temannya sebagai teman yang baik, teman yang lincah, teman yang gampang bergaul, walaupun kayak dikit-dikit tuh suka agak bandel gitu kan, wajar ya anak kecil. Dan di mata gurunya sendiri, Ari merupakan anak yang pintar, anak yang rajin, apalagi kayak nilai matematikanya juga bagus gitu. Tapi pandangan tersebut berbeda. Orang tuanya mengatakan bahwa Ari itu memiliki kebandelan yang sudah di luar batas. Sampai akhirnya Ari dituduh mengambil uang temannya dan berita tersebut didengar oleh Tino dan juga si Santi. Nah, mendengar hal tersebut Tino sama Santi marah kan tuh kayak naik pitam. Dia panggil Ari terus bilang kan ke Ari, "Ari, kamu ngambil uang teman kamu ya?" Tapi Ari nggak mau ngaku, mungkin dia nggak ngerasa gitu kan ngambil uang temennya. Tapi anehnya si Santi mempercayai hal tersebut bahwa si Ari tuh ngambil uang temennya. Karena waktu itu si Santi pernah minta tolong sama si Ari buat ngambilin uang di dompetnya si Santi kan, kayak misalnya 500 perak gitu. Tapi si Ari tuh ngambilnya 1000, jadi kayak dilebihin gitu kan sama si Ari. Makanya si Santi percaya tuh kalau misalnya pasti si Ari ini ngambil beneran nih uang temennya gitu kan. Suruh ngaku terus tuh. Tapi anehnya Ari tuh masih nggak mau ngaku kalau misalnya dia ngambil uangnya. Wah, makin marah tuh si Tino kan sama si Santi. Wah, akhirnya dia tampar si Ari, dia pukulin tuh si Ari, tangannya segala macem. Akhirnya diikat kan tuh kakinya. Suruh ngaku, kamu ngaku, minta maaf, kamu ngambil uangnya kan gitu. Si Ari masih nggak mau ngaku tuh, masih kayak diem aja gitu, kayak makin nantangin kan ke orang tuanya. Wah, dibuka ikatan kakinya, disuruh jongkok di kamar mandi, disiramin pakai air, si Ari pakai air dingin gitu kayak. Tapi anehnya dia tuh nggak nangis, nggak apa, dia kayak diem aja gitu. Pada 6 Desember 1984, lagi-lagi Ari dimarahi dan dipukuli oleh kedua orang tuanya.
Tetapi kali ini bukan karena kesalahan Ari, melainkan ia menutupi kesalahan dari kakaknya si Anggi. Akhirnya karena kesalahan dia yang tadi, sebenarnya bukan kesalahan dia sih, kesalahan dari kakaknya yang tutupin tadi, dia dikasih hukuman tuh sama bapaknya, suruh nyikat kamar mandi. Nah posisinya itu kan malam hari ya, dia nyikat kamar mandi, tapi belum makan dan nggak dikasih makan juga tuh sama si Santi sama si Tino. Ya udahlah, akhirnya kan si Ari kayak malas-malasan gitu kan, kayak lemes, nyikat kamar mandinya nggak ada tenaga, kayak lemes-lemes, malas-malesan gitu, anak umur 8 tahun. Nah si Tino lewat, si Tino lihat tuh si Ari lagi malas-malasan nyikat kamar mandi, ditarik si Ari, udah gitu disuruh squat jam. Kalian tau gak sih squat jam tuh kayak naik turun kayak squat tentara gitulah, olahraga tentara orang gede gitu kan, disuruh squat jam sambil dia nggak dikasih makan juga. Bayangin ya, abis nyikat kamar mandi itu kan dingin ya, posisi dia belum makan, abis itu suruh squat jam. Setelah squat jam, bukannya udah dikasih minum dikasih makan, ini enggak juga, didimin aja si bapak ibunya, si Santi sama si Tino. Ya udah dia tinggal tidur. Dan yang ngasih biskuit ke si Ari pas dia lagi dihukum itu ya kakak sama adiknya. Jadi kakak sama adiknya datang ke si Ari ngasih biskuit diem-diem pas bapak ibunya lagi tidur. Pada 7 Desember 1984, disinilah puncak kekejamannya Tino dan juga Santi. Jadi ini posisinya malam hari ya. Nah pas malam hari itu si Santi tuh datang gitu ke si Ari dan ngomong, "Ari, minta maaf ya sama papi kamu." Jadi situ mereka ngomongnya papi mami kan, "Minta maaf di sana sama papi kamu gitu, kamu kan banyak salah segala macam." Dan kalian tahu apa yang dijawab sama si Ari? Ari ngomong bahwa enggak Ami, Ari mendingan dihukum aja. Wah, denger omongan gitu, denger jawaban si Ari kayak gitu, ditamparlah tuh si Ari dengan sangat keras sama si Santi. Denger juga si Tino, Ari jawab kayak gitu, ditampar lagi si Ari. Nggak sampai ditampar doang, dipukulin si Ari pakai sapu kayu yang biasa kalian buat nyapu di rumah tuh, dipukulin si Ari sama si Tino sampai itu sapu tuh kayak mau patah. Bayangin ya, anak 8 tahun dipukulin pakai sapu kayu sampai mau patah. Nah setelah itu Santi ngomong kan, udah stop gitu, ini udah berlebihan gitu, kata si Santi kan ngomong gitu kan waktu pas si Tino terus-terusan mukul-mukulin si Ari kan. Nah terus nggak berhenti, walaupun udah digituin sama istrinya, terus dipukulin tuh muka si Ari, ditamparin sampai muka Ari tuh katanya udah sampai lebam gitu. Jadi kayak dari apa ya, mukanya tuh udah lebam banget gitu. Nah padahal kan posisinya tuh si Ari mukanya udah lembam banget kan, ditamparin sama bapaknya kayak mukulinnya tuh udah bukan kayak anak kecil gitu, udah parah banget. Tapi kalian tahu nggak ekspresi yang ditampilkan si Ari waktu dipukulin sama bapaknya apa? Dia malah natap bapaknya tuh kayak natap dingin, gak takut, kayak nantangin. Nah ngeliat tatapan dari si Ari kayak gitu ke bapaknya, ditampar lagi yang kenceng si Ari sampai si Arinya tuh kayak kejungkal gitu, kayak kayak sampai jatuh. Kan anak umur 8 tahun masih kecil gitu kan, karena badannya juga kecil nggak gede, ditampar sampai kejungkal. Setelah selesai memukuli Ari gitu, kayak udah capek, udah bingung lah, udah pusing gitu, kayak si Tino ngomong ke si Ari, "Ari, papi tuh ngelakuin ini sebenarnya kayak papi tuh sayang sama kamu, papi tuh care gitu, cuman papi tuh harus ngedidik kamu gitu." Terus mereka berpelukan gitu, terus si Tino ngasih minum lah tuh ke si Ari, minum tuh si Ari. Terus habis itu si Ari bilang, "Pi, Ari boleh nggak minta minum lagi?" Terus bapaknya ngomong coba, "Nggak boleh, kan tadi Ari udah minum." Bayangin, parah ya, kan Ari udah minum, sekarang Ari tidur lagi ya di luar. Disuruhlah si Ari lagi tuh tidur di luar. Udah dia tidur di luar lagi, balik lagi tuh si Tino ke kamarnya, dia tidur tuh di atas ranjang yang empuk, sedangkan anaknya tidur di luar. Tadi kan sebelum pergi tidur si Ari dan Tony tuh punya perjanjian bahwa si Ari ini nggak boleh tuh minum lagi, pokoknya dia tidur di luar, nggak boleh minum lagi. Nah si Tino ini kebangun dikarenakan mendengar suara air di kuping dia ngedengar tuh ada suara air dari gelas kali ya. Terus dia bangun, dia ngeliat si Ari lagi nuangin air ke gelas gitu. Kan harusnya seorang bapak iba gitu, kalau dia beneran bapak yang punya hati nurani, harusnya tuh iba ngeliat anaknya kausan gitu, udah dia pukulin abis-abisan anak kecil, pasti kan dia iba. Ini enggak, makin emosi itu si Tino, dia kayak dia remek gitu, kayak, "Kenapa kamu minum?" gitu. Terus, "Ari haus, Pak, kan kamu udah janji kamu gak akan minum." gitu. Aneh ya, kayak agak-agak
psycho atau nggak bapaknya. Dan kalian tahu apa yang dilakuin sama si Tino? Dia pukulin lagi si Ari abis-abisan, kayak nggak ada ampun deh, segala macem dia tampar-tamparin, pokoknya dia siksa segala macem gara-gara itu anak minum air doang, yang dimana dia aus gitu, dipukulin abis-abisan. Dan sampai akhirnya si Ari nggak bersuara lagi, nggak meringis lagi, nggak bergerak juga, pingsan aja di lantai. Dan sebenarnya itu udah bukan pingsan sih, sebenarnya kayak posisinya dia tuh udah meninggal kayaknya. Disitulah pas si Ari mulai nggak bergerak, nah disitu Tino itu mulai takut, mulai panik, dia bangunin tuh istrinya. Tino sama si Santi tuh akhirnya bawa si Ari kan ke rumah sakit, ke Cipto Mangunkusumo kalau nggak salah. Tapi di perjalanan tuh si Tino udah punya firasat dan udah meyakini bahwa si Ari tuh udah meninggal gitu. Dan akhirnya sesampainya di rumah sakit mengatakan bahwa memang Ari Hanggara telah meninggal dunia. Setelah diperiksa oleh polisi, Ari Hanggara sendiri memiliki luka lebam sebanyak 40 luka lebam di seluruh tubuhnya, di tangan, di paha, di kaki, di punggung, pokoknya seluruh badan deh itu semua luka lebam. Akhirnya si Tino dipanggil, gak cuma dipanggil, langsung ditangkap atas dugaan kekerasan pada anak. Nah tapi posisinya si Santi ini belum ditangkap karena memang si Tino sendiri menutupi kesalahan dari si Santi, kayak enggak, istri saya nggak ikut-ikutan, kayak gitulah pokoknya. Tapi 3 hari kemudian akhirnya si Santi juga ikut ditangkap. Alhamdulillah. Awal-awal persidangan mereka tuh penuh banget karena memang kasus meninggalnya Ari Hanggara ini kayak heboh kan tuh waktu pada saat itu di Indonesia kan. Banyak tuh yang datang ke pengadilan gitu untuk melihat mereka. Dan waktu saat mereka adegan tuh wah, orang-orang kan banyak yang nonton tuh, itu tuh kayak orang tuh pada jorakin, pada ngata-ngatain si Tino dan juga si Santi kan. Akhirnya pengadilan memberikan vonis kepada Tino dan juga Santi. Untuk si Tino sendiri divonis hukuman penjara selama 5 tahun penjara aja, nggak lebih tuh, 5 tahun aja. Dan si Santi itu hanya 2 tahun masa penjara karena pengadilan mengatakan bahwa si Santi itu hanya membantu si Tino untuk membunuh si Ari Hanggara gitu. Tapi maksud aku 5 tahun sama 2 tahun doang gak sebanding ya. Dan yang lebih ironisnya lagi, Dahlia, ibu kandung dari Ari Hanggara, baru mengetahui kematian anaknya setelah 3 hari kematian dari si anaknya tersebut. Itu juga posisinya kebetulan, jadi nenek dari ibunya tuh lagi pergi ke bank dan kayak beli koran kan, tuh pas lihat koran tuh kayak jadi highlight gitu kan di depan koran bahwa ada seorang anak meninggal dikarenakan dilakukan kekerasan oleh ayahnya gitu lah pokoknya. Dia, ini kan cucu aku gitu. Dia buru-buru pulang, dia kasih tahu kan ke anaknya. Akhirnya Dahlia lari ke kantor polisi buat ketemu sama si Tino. Ditampar lah tuh si Tino pakai sendal. Wah, kalau aku tuh posisinya nggak cuma pakai sendal doang, pakai boot yang rockstar. Itu mah bener-bener. Ari Hanggara pun dimakamkan di Taman Pemakaman Umum di Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Dan di nisannya kayak di samping kanan kirinya kan kayak namanya kayak ada bawahan gitu kan, ini kayak maafkan mama, maafkan papa. Jadi kayak ada itu permintaan dari si Tino dan juga Santi. Penyesalan emang datang belakangan, tapi itu lebih kepada penyesalan disebabkan oleh setan tuh. Anak sendiri loh bisa dipukulin kayak gitu, anak umur 8 tahun, baru kelas 1 SD. Bapaknya tuh kayak udah bolong kayaknya otaknya. Nah itu adalah kisah Ari Hanggara, seorang anak bocah berusia 8 tahun yang disiksa oleh ayahnya sendiri cuman gara-gara kesalahan kecil gitu. Kalau misalnya sikap Ari yang kayak kayak menentang kedua orang tuanya atau seolah-olah memberontak, itu menurut aku wajar ya, karena mungkin anak 8 tahun gitu nggak ngerti apa-apa, terus kayak dipukulin selayaknya orang dewasa. Dia kesel, marah, sedih, nggak tahu minta tolong ke siapa. Tapi tuh anak, ya udah gue hadapin aja gitu. Dan dihukumnya orang tuanya cuma 5 tahun sama 2 tahun. Nggak sebanding sih, mungkin pada saat itu ya itu udah hukuman terberat gitu. Nah itu aja kisahnya dari aku, Putri Story. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke seluruh teman-teman kalian. And bye bye, I love you all.